Berikutnya adalah kesehatan fisik ya. Bagaimana persepsi klien atau keluarga terhadap status kesehatan klien. Kemudian di sini juga ada checklist sama ya seperti yang tadi ya, hanya ini kesehatan fisik, penyakit, gangguan, gejalanya seperti apa. Ini ranah dokter ya. Cuman kita bisa bertanya dan juga melakukan observasi ya, tentang ini ada atau tidak, sumbernya apa. Ini sumber kan bisa pernyataan klien ya, seperti saya katakan tadi, bisa sumbernya adalah hasil tes medis dari dokter, bisa juga observasi Peksos ya. Lalu apakah punya masalah sensori atau kesehatan yang membuat klien tidak mampu mengomunikasikan keputusan yang bertanggung jawab, penyedia layanan kesehatan atau tidak, dia punya BPJS apa enggak, atau asuransi berbayar lainnya, kemudian ada enggak dia sedang lagi masa pengobatan enggak, minum obat apa, kalau iya, kemudian ya apakah klien butuh bantuan dalam pengobatan, apakah dia membutuhkan orang pendamping minum obat, riwayat medisnya, riwayat medis orang terdekat ada enggak ya, kemudian peralatan medis, alat bantu yang digunakan saat ini ada enggak, apa tongkat atau kateter, kacamata, bla bla bla, lihat di sini ya semua. Oke, lalu kegiatan ini daily life activity ya, kegiatan sehari-hari, persepsi klien atau keluarga ya tentang kemampuan klien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti apa. Jadi selalu ini asesmen ini diawali dengan persepsi klien dulu terhadap apa yang akan kita tanyakan ini ya. Dia menurut dia mampu apa aja sih gitu ya. Baru nanti pertanyaan berikutnya, bisa baca nggak, bisa nulis nggak, kekuatan klien atau keluarga apa gitu ya. Berikutnya adalah ekonomi ya. Secara ekonomi, persepsi klien terhadap situasi keuangan dan kemampuan untuk mengelola keuangan seperti apa ya, pendapatan bulanannya berapa dan apa saja, dari sumber-sumber mana aja, sumber daya yang lainnya apa. Resources itu kan nggak hanya uang, dana, materi, kekayaan, tapi juga sumber daya yang lain ya, bisa tenaga, bisa SDM yang terkait dengan dirinya ya. Biaya bulanan apa, biaya bulanan dia berapa ya. Kemudian kepemilikan rumah siapa, kontrak apa rumah sendiri ya. Kemudian ada kesalahan mismanajemen keuangan enggak oleh dirinya atau orang lain. Kemudian jika besar pasak daripada tiang, maka apa yang dilakukan. Kekuatan klien apa dalam hal ini, selalu kan diakses kekuatannya. Pelayanan formal yang diterima saat ini, jika tidak ada ditulis TA, tidak ada ya. Pelayanan apa yang diterima di checklist ya, A ada, TA tidak ada, seperti itu. Ringkasan, setelah tadi berapa poin, ada 7 sub pertanyaan, 7 pertanyaan, kemudian dengan berikut dengan sub-subnya. Ringkasannya apa sih, temuannya apa, masalahnya apa, kekuatannya ya, disimpulkan dalam satu statement pernyataan, seperti kalian menyusun skripsi nanti perumusan masalah seperti apa.
kemudian dokumentasi kelayakan untuk layanan tertentu. Langkah berikutnya apa? Tentunya yang sesuai dengan tahap generalis practice setelah assessment adalah planning ya. Nomor 1, mengembangkan tujuan rencana pelayanan planning. Kalau misalkan tidak dilakukan layanan di lembaga kita, maka dilakukan disposisi, atau disposisi ini bisa dalam satu lembaga tapi ke unit yang lain, rujuk ke kasus unit yang lain ya. Disposisi itu maksudnya apa ya? Kita Peksos mendisposisikan kasus ini ke yang lain gitu ya. Rujuk ke kasus ke unit yang lain, kasus ditutup atau membuat rujukan ke agensi lain. Rujukan ya ini. Oke. Tanda tangan di sini ya. Seperti biasa ada tanda tangan Peksos. Nah, di sini ada tanda tangan supervisor juga ya. Artinya supervisor kita mengetahui hasil asesmen ini. Karena yang namanya supervisor itu nanti bisa boleh mandatnya turun tangannya ketika Peksos yang di supervisi ini tidak mampu, maka supervisor yang turun tangan menangani klien, sehingga dialah satu-satunya orang yang bisa kita konsulkan, kita buka kasus ya, kasus yang kita tangani. Selainnya konfidensial berlaku ya, tidak boleh ngomong kasus ini ke orang lain, ke teman, ke pacar, ke suami, ke orang tua, ke istri, nggak boleh. Berikutnya adalah form ya. Dalam asesmen kita bisa gunakan form. Ini sudah kita bahas waktu pertemuan terdahulu ya. Ada EcoMap. EcoMap ini ada penjelasannya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada genogram dan genomap. Contohnya bisa dilihat. Baik, yang berikutnya adalah history map. Nih seperti ini ya. Ini hanya saya beri lihat saja. Sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Ini body map. Ini mobility map. Ini life road map. Ini Napoleon Hills. Nah, ya itu. Jadi tools ini digunakan secara interaktif dengan klien, lalu sambil wawancara, dan kalau bisa sambil direkam, dan kita juga sambil kalau perlu ada catatan kecil di notes yang berbeda. Nah, setelah itu baru kita rekap dalam isian form assessment yang tadi gitu. Itu bisa teknisnya seperti itu, karena monoton ya kalau kita bertanya dan menulis di form gitu ya, seperti jurnalis sedang bertanya. Nah, itu tidak tidak menyenangkan, jenuh ya, cenderung jenuh, bosan, dan kaku ya. Tapi kalau sambil menggunakan tools ini kan bisa interaktif, santai gitu. Kita bisa bahkan dari situ kita bisa memperoleh data yang banyak ya, ketimbang situasinya formal, kaku. Itu bisa menutup pikiran klien untuk bercerita dengan lancar. Mungkin itu tipsnya saja ya.